kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami bersatu hati di dalam doa merendahkan diri kami. Bapa, saat ini kami mau mendengarkan akan kebenaran sabdamu. Hamba mohon kepadamu, Engkau saat ini hadir melalui kuasa Roh Kudus, mengurapi hati dan jiwa hambamu. Biar hambamu saat ini Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu, supaya kami dapat mengenal Engkau dengan benar. Dan terangilah mata hati kami, supaya kami dapat mengerti sabdamu. Sebab firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, dan terang bagi jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Aleichem Besem Hamasia. Puji Tuhan, saudara-saudara, pada minggu ini kembali kita bersama-sama bisa berkumpul untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya berharap saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini di rumah secara online, dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, diberkati dan hidup di dalam kelimpahan kasih karunia. Pun saya berdoa untuk saudara-saudara, supaya di tengah-tengah pergumulan hidup saudara, Tuhan hadir memberikan kekuatan bagi saudara untuk dapat memuliakan Tuhan dalam segala perkara. Baik, kita akan masuk kepada tema kita pada minggu ini. Tema kita ialah rencana Allah bagi kita, God's plan for us. Menurut Yeremia pasalnya yang ke-29 ayat 1 sampai 32. Satu tinjauan tekstual, biblika, distribusi teks dan relevansinya bagi kita yang percaya pada masa kini. Saudara-saudara, kalau kita melihat rencana Allah ini secara umum, tentu banyak hal yang harus kita bicarakan tentang apa itu rencana Allah. Tetapi kita ingin melihat rencana Allah itu secara khusus. Menurut Yeremia pasalnya yang ke-29 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-32 ini, di mana teks surat Nabi Yeremia di pasal 29 ini kepada orang-orang Yahudi yang terbuang dan yang tertawan tahun 597 sebelum Masehi itu, ini suratnya ini ditulis sekitar setahun atau 2 tahun setelah mereka tiba di Babel. Kita baca ayat 1. Beginilah surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Saudara, kita tahu bahwa oleh karena pemberontakan, oleh karena dosa, oleh karena penyembahan berhala, oleh karena kejatuhan dari orang-orang Israel inilah, itu sebabnya mereka dihukum oleh Tuhan. Tetapi jauh sebelum itu, peringatan demi peringatan yang disampaikan oleh Tuhan, khususnya melalui Yeremia, terus bergema, tetapi mereka tidak mendengarkan. Oleh sebab itu, mereka dibuang sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan. Latar belakang dari surat Yeremia 29 ini ialah masalah nubuat palsu Hananya yang berdampak luas. Kalau kita baca pasal 28, Hananya bernubuat bahwa Tuhan akan mematahkan kekuatan dari Babel dan orang-orang Yahudi akan kembali. Dia mengatakan bahwa mereka akan kembali melawan nubuat bahwa mereka akan dibuang selama 70 tahun. Oleh sebab itu, hal ini bukan hanya berdampak bagi orang-orang Yahudi yang masih tinggal di tanah Babel, tetapi juga bagi mereka yang telah tertawan, yang berharap bahwa kerajaan Babel itu akan tumbang. Nah, untuk menangkal pengaruh nubuat palsu ini, Nabi Yeremia kembali menyampaikan pesan dari Tuhan yang benar, bahwa pembuangan mereka ke Babel adalah hukuman yang tak terelakkan bagi Yehuda yang tidak mau bertobat. Di ayat 5, Yeremia menegaskan ulang maksud dan rencana Allah atas mereka dengan perintah. Bunyinya seperti ini di ayat 5. Dirikanlah rumah-rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya.
Jadi meskipun mereka saudara-saudara saat itu dibuang, tetapi rencana Allah itu tidak gagal. Justru itu ada di dalam rencana Allah bagi bangsa ini. Nah, namun nampaknya perintah di ayat 5 ini sangat tidak lazim. Kenapa demikian? Saudara-saudara, karena perintahnya berbunyi, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Konteks ini, saudara, hanya bisa dipahami apabila kita melihat bagaimana kepedulian Allah itu terhadap kesejahteraan dari umatnya. Meskipun mereka hidup di tengah-tengah pembuangan, mereka tetap diajar patuh kepada pemerintah negara di mana mereka hidup itu. Nah, alasan inilah yang menjadikan mereka menjadi kuat. Kemudian Yeremia memberikan kepada mereka petunjuk dan pengarahan sebagai berikut. Yang pertama, pengarahan dari Nabi Yeremia, pembuangan di Babel itu sudah final, tidak bisa ditawar lagi. Itu keputusan dari Tuhan. Yehuda akan diam di sana selama 70 tahun, final. Nah, Hananya ini bernubuat palsu, memberi harapan palsu. Inilah maksud dari pasal 29 ini. Di sini Yeremia mengatakan bahwa mereka harus hidup normal, membangun rumah di situ, menikah di situ, mengusahakan kesejahteraan atau kemakmuran kota di mana Allah menempatkan mereka. Karena mereka tidak akan kembali ke tanah perjanjian hingga genap 70 tahun. Mari kita baca ayat 7 dan 10. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Jadi di situ amat jelas sekali bahwa Yeremia memberi pengarahan kepada mereka bagaimana mereka hidup di pembuangan di Babel. Yang kedua, pengarahan yang diberikan, mereka tidak boleh mendengar para nabi palsu yang meramalkan bahwa masa pembuangan itu akan singkat. Kita baca ayat 8 sampai 9. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, jangan kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, perhatikan di sini yang kedua arahan yang disampaikan, bagaimana caranya agar mereka hidup di pembuangan itu, agar mereka patuh mendengarkan firman Tuhan dan tidak mendengarkan nabi palsu. Nah, inilah yang seringkali terjadi, saudara-saudara, hari-hari ini. Justru kepalsuan yang dikemas dengan baik itu menarik banyak orang. Semuanya serba palsu, saudara-saudara. Rambut palsu, alis mata palsu, semua palsu itu kelihatannya menarik. Tetapi betapapun palsu ya tetap palsu. Nabi palsu itu, saudara, sama seperti imitasi emas, imitasi yang disepuh. Tetapi ketika dia diberi air keras, dia akan berubah warna. Demikian juga nubuat palsu dari nabi palsu ini, saudara, justru tidak akan pernah terjadi. Ini menyesatkan. Inilah sebabnya Yeremia berkata, berpegang kepada apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan, bahwa mereka ini dibuang itu adalah keputusan dari Tuhan sendiri, supaya mereka belajar apa artinya takut akan Tuhan itu. Nah, yang ketiga, arahan dari Nabi Yeremia, mereka yang tertinggal di Yerusalem akan menderita dengan hebat karena tetap memberontak terhadap Allah. Mereka ini melawan, mereka ini tidak mau mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui Yeremia. Kita baca 15-19. Memang kamu berkata, Tuhan telah membangkitkan nabi-nabi bagi kami di Babel,
Sungguh beginilah firman Tuhan tentang raja yang duduk di atas tahta Daud, dan tentang seluruh rakyat yang diam di kota ini, yakni saudara-saudaramu yang tidak keluar berserta dengan kamu ke dalam pembuangan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku akan mengirim pedang, kelaparan, penyakit sampar ke antara mereka, dan aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk, dan demikian jeleknya sehingga tidak dapat dimakan. Aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan, penyakit sampar, dan aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi kutuk, kedahsyatan, suitan, dan aib di antara segala bangsa kemana mereka kucerai-beraikan, sebagai ganjaran bahwa mereka tidak mendengarkan perkataanku. Demikian firman Tuhan yang telah kusampaikan kepada mereka terus menerus dengan perantaraan hamba-hambaku, yakni para nabi, tetapi kamu tidak mendengarkannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, mereka ini tidak mau mendengarkan firman Tuhan yang benar, tetapi mereka lebih suka mendengarkan yang palsu. Jadi sifat pragmatis mereka ini, saudara-saudara, adalah sifat yang ingin supaya semuanya cepat beres, padahal mereka melakukan dosa yang sangat keji di hadapan Allah, yaitu dosa penyembahan berhala yang menyakiti hati Tuhan. Ada ilah-ilah lain di hadapan Tuhan selain daripada Allah itu sendiri dalam hidup mereka. Oleh karena itu, saudara-saudara, di sini Tuhan menyatakan bahwa mereka yang tidak mau hidup menurut firman Tuhan, mereka akan menerima ganjaran dari apa yang mereka perbuat. Kemudian pengarahan yang keempat yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, 2 nabi palsu akan dibunuh karena hidup dalam perzinahan dan memalsukan firman Allah. Ini dalam konteks ini, ayat 21 sampai 23. Kita baca, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, tentang Ahab bin Kolaya dan tentang Zedekia bin Maaseya, orang-orang yang bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Sesungguhnya aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel, yang akan memarang mereka mati di depan matamu sendiri, sehingga dari keadaan mereka akan dijadikan satu kutuk oleh semua orang buangan dari Yehuda yang ada di Babel. Demikian biarlah Tuhan memperlakukan kamu seperti Zedekia dan Ahab yang telah dipanggang oleh raja negeri Babel di dalam api. Oleh karena mereka telah melakukan kebebalan di Israel, telah berzina dengan istri sesama mereka, dan telah mengucapkan demi namaku perkataan dusta yang tidak kupesankan kepada mereka. Aku sendirilah yang mengetahui dan menyaksikannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, di tengah-tengah rencana Allah yang begitu indah atas kehidupan orang Israel, meskipun mereka hidup di dalam dosa mereka, mereka dibuang ini, Allah tetap memagari mereka dengan kebenaran sabdanya dan memperingatkan. Tetapi ada saja nabi-nabi palsu yang memberikan harapan palsu. Oleh sebab itu, kedua orang ini dalam konteks ini akan mati, dan itu terjadi. Nah, arahan yang kelima dari Nabi Yeremia mengenai rencana Allah bagi bangsa Israel ini, bahwa pada akhir 70 tahun penawanan mereka, kaum sisa itu akan sungguh-sungguh mencari Allah untuk pemulihan. Ia akan menjawab doa syafaat mereka karena rencananya bagi mereka. Kita baca ayat 10 sampai 14. Beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat itu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan
menanyakan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Saudara-saudari, ini merupakan pengarahan dan juga petunjuk yang diberikan oleh Nabi Yeremia yang kelima, bahwa di akhir penawanan mereka, kaum sisa itu akan mencari Tuhan untuk pemulihan. Ia akan menjawab doa syafaat mereka, karena rencana Allah itu tidak pernah gagal. Saudara-saudara, mari kita akan melihat distribusi teks ini dan relevansinya bagi kita yang percaya pada masa kini. Yang pertama, apapun yang terjadi, kita harus belajar apa artinya bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudara, relevansi dan distribusi teks ini mengajar kita bahwa apapun yang terjadi, kita harus belajar percaya bahwa rancangan damai sejahtera Allah itu untuk kita bukan rancangan yang mencelakakan. Ayat 11, kemudian kita bandingkan dengan Roma 8 ayat 28. Dikatakan di ayat 11 tadi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Jadi rencana itu pada Tuhan mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Inilah yang sering kita katakan shalom. Shalom Aleichem. Seringkali kita di awal seringkali mengucapkan, saudara-saudara, salam ini, bahwa ini adalah sebuah rancangan damai sejahtera dari Tuhan. Ucapan shalom ini mengindikasikan, menyiratkan bahwa rencana Tuhan itu, saudara, adalah rencana yang baik. Apapun itu bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Kemudian kita bandingkan dengan Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara, apapun itu, segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Bukan Tuhan mengubah menjadi kebaikan, tetapi Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Apakah saudara beranggapan ini adalah hari mujur, hari sial? Allah tetap punya rancangan damai sejahtera itu. Karena apa? Karena Tuhan itu yang telah memanggil dan memilih kita melalui Kristus. Oleh karena penebusannya, melalui kematian, penguburan, dan kebangkitannya, maka kita yang ditebus menjadi umatnya itu, Tuhan punya sebuah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan masa depan hidup yang penuh dengan harapan. Yang kedua, distribusi teks dan relevansinya bagi kita. Menurut Yeremia, bahwa pertobatan kitalah yang menarik hati Tuhan, dan kunci untuk mengalami pemulihan yang berasal dari Allah sendiri. Saudara, mari kita baca ayat 12 sampai 14. Kemudian kita bandingkan dengan 2 Korintus 7 ayatnya yang ke-10. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari segala bangsa, dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat di mana aku telah membuang kamu.
Mari kita bandingkan dengan 2 Korintus 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita dari dunia ini menghasilkan kematian. Dengan perkataan lain, saudara, bahwa roh pertobatan itu adalah kunci untuk kita melangkah maju di dalam Allah. Roh pertobatan itu adalah kunci untuk kita dapat berubah serta membuka pintu untuk menerima berkat-berkat rohani. Oleh karena itu, Allah seringkali menawarkan karunia pertobatan bagi kita. Namun kita harus bersedia menyerahkan diri kepada karunia ini. Contohnya, Tuhan menawarkan karunia pertobatan kepada Kain, tetapi ia menolak pertobatan itu. Kita baca Kejadian pasal 4 ayat 8-9. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Tuhan berkata, di mana adikmu itu? Ini mirip dengan pertanyaan yang diajukan Tuhan. Walaupun Tuhan tahu, tapi Tuhan itu masih memberi kepada orang ini, kepada Kain, untuk dia menyerahkan diri kepada pertobatan itu. Sama seperti Adam, di mana engkau berada? Tapi apa jawab Kain? Aku tidak tahu. Aku pun bukan penjaga adikku. Kain menolak untuk bertobat. Saudara-saudara, pikiran kita tidak dapat berubah. Dan kemauan kita yang keras tidak dapat dibengkokkan sebelum kita dibuat meleleh oleh roh pertobatan. Ini sebabnya kenapa, saudara-saudara, pertobatan itu menarik hati Tuhan. Tuhan tidak tertarik dengan kecakapan, kehebatan, kepandaian kita. Tuhan punya semua itu. Tetapi yang menarik hati Tuhan itu adalah adanya pertobatan kita. Dan itu adalah kunci untuk melangkah maju di dalam Tuhan. Juga menjadi kunci untuk kita bisa menerima berkat-berkat rohani. Tanpa kita mau menyerahkan diri kita kepada roh pertobatan, saudara-saudara, artinya kita telah membuat sebuah pilihan yang salah dalam hidup ini. Lalu yang ketiga, distribusi teks dan relevansinya bagi kita. Rencana Allah untuk kita itu koheren dengan sifat-sifatnya. Tidak pernah bertentangan paralel dengan sifat-sifat Allah itu sendiri. Walaupun kadang-kadang sulit untuk kita mengerti, namun rencana Tuhan itu sesungguhnya luar biasa bagi kita. Rancangan Tuhan itu luar biasa supaya kita jadi orang percaya yang excellent. Saudara-saudara, dalam konteks ini saya ingin kita membandingkan dengan Keluaran pasal 19 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Distribusi teks ini untuk kita dan relevansinya adalah bahwa rancangan damai sejahtera Allah itu betul-betul supaya kita jadi orang Kristen yang excellent. Itu rancangan Allah. Itulah sebabnya kenapa untuk menjadi excellent, saudara-saudara, saudara diperlakukan itu tidak rata-rata, tapi di atas rata-rata. Kenapa diperlakukan dengan begitu keras, begitu tegas? Karena rancangannya itu indah. Tuhan tidak mau kita jadi orang Kristen yang asal.
Tuhan tidak mau kita menjadi orang Kristen yang sekedar membeok tanpa kita punya hikmat dari Tuhan yang luar biasa. Tuhan ingin kita mengenal Dia melalui hikmat dan wahyu itu, dan mengenal kasih, mengenal kuasanya itu dalam hidup kita. Dia ingin kita menjadi orang Kristen yang menjadi model di tengah-tengah dunia ini, yang menjadi kesaksian, yang menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Itu jangan heran kalau saudara-saudara banyak mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang saudara pikirkan. Karena Tuhan itu menginginkan saudara-saudara yang telah dipanggil, dipilih dan ditebusnya itu menjadi umat tebusannya yang sungguh-sungguh memuliakan namanya. Inilah rencana Allah bagi kita saudara-saudara hari ini. Biarlah saudara-saudara sungguh-sungguh tinggal di dalam Kristus dan tinggal di dalam rencana Allah ini. Karena kita percaya bahwa ketika Tuhan menciptakan kita menjadi umat, ketika Tuhan menjadikan kita umat pilihannya, gerejanya, jemaatnya, Ia punya sebuah rancangan terbaik untuk kita. Sebab itu, biarlah kita tetap sungguh-sungguh berpegang kepada firman Tuhan itu. Sebab dengan kebenaran firman Tuhan itu, Tuhan akan mengadakan banyak mujizat, tanda ajaib dan pertolongan bagi kita. Sebab apa? Saudara-saudara, jika di masa lalu Kristus hadir, yang seringkali disebut sebagai Malak Yahweh, menolong umat perjanjiannya dengan banyak tanda mujizat. Kemudian ketika Ia berinkarnasi menjadi manusia, diam di antara kita, tinggal di antara kita, lalu Ia mati dan dikuburkan, bangkit, Ia mengasihi kita. Hari ini melalui kuasa Roh Kudus, Ia tetap menyertai kita. Saudara, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan untuk menolong kita, untuk memberikan kepada kita jalan keluar. Sebab rancangannya itu adalah rancangan yang indah dan luar biasa. Semoga firman Tuhan ini menguatkan hati saudara untuk tetap tinggal di dalam Tuhan dan tetap berpegang kepada sabda Tuhan. Amin.